Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di Jemaat Zaitun dari kolom 1 sampai kolom 22. Tentu adik-adik sudah siap kan? Kita akan beribadah bersama di dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Zaitun. Nah adik-adik, tentu kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sejagat orang. Tuhan selalu bersama dengan adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, sehingga pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, sebelum orang mau berdoa, orang menyanyi dulu nih, dan orang akan menyanyi bersama, dan adik-adik semua diundang berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama, dan doa akan dibawakan oleh Ensi Dorcas. Adik, kita akan berdoa, cuci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 22, sehingga boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan saat ini boleh berkumpul untuk bersama-sama beribadah anak sekolah minggu. Saat ini kami akan memulaikan ibadah ini. Tuhan kiranya berkati kami semua, dan di dalam peribadatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Kiranya Tuhan akan menyertai kami dan memberkati kami di dalam kami beribadah pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab dan dengar cerita Alkitab. Tentu adik-adik sudah siap Alkitab kan? Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah siap Alkitab, kita akan baca bersama yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 11 ayat 34 sampai 44. Nah, sekali lagi adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, Yohanes 11 ayat 34 sampai 44, dengan judul Lazarus dibangkitkan. Mulai adik-adik kita baca bersama ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masdulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu, dan kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati.
Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke langit dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, maka aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi." Sampai sana pembacaan Alkitab adik-adik, dan saat ini kita akan mendengar cerita Alkitab. Nah adik-adik, tentu adik-adik semua rindukan mendengar cerita Alkitab yang orang baca bersama tadi dong, di mana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematiannya atau dari tempat dia berbaring di kubur. Nah adik-adik, tentu adik-adik so tahu di mana ada orang meninggal, di sana ada ratap tangis, di sana ada orang yang menangis, baik itu yang meninggal itu keluarga, baik mama, papa, kakak, adik, oma, opa, pasti ada tangisan di rumah yang kena duka itu. Nah begitu juga yang terjadi di Baitania, di mana Maria dan Marta, saudara dari Lazarus, menangis, bersedih hati kata adik-adik. Kenapa? Karena dua saudara Lazarus sudah meninggal. Dan orang-orang Yahudi silih berganti datang menghibur mereka agar mereka merasa hilang tuh sedih karena saudara mereka Lazarus sudah meninggal. Nah adik-adik ketahui Lazarus sudah dikubur pada saat di mana Tuhan Yesus akan datang. Namun adik-adik tahu bersama, pada saat Tuhan Yesus sedang perjalanan datang ke tempat Maria dan Marta di Baitania, diberi kabar kepada Marta bahwa Tuhan Yesus ada datang. Nah adik-adik, dengan cepat-cepat Marta pergi menjemput Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus masih ada di luar. Kalau di sini di luar kota, atau kalau di kampung masih di luar kampung, atau di dekat kampung atau dekat kota. Nah adik-adik, Marta pergi bertemu dengan Tuhan Yesus, berkata, "Tuhan, yang Engkau kasihi sudah meninggal." Adik-adik tahu siapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Lazarus. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Kau tahu, di dalam aku ada kehidupan dan dia akan hidup." Dan Marta berkata, "Benar Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus akan tapi saudara Lazarus akan bangkit waktunya." Dan Tuhan bilang Lazarus akan bangkit. Dan adik-adik, Marta senang, langsung dia pulang ke rumah. Dia bilang Pak Maria, Tuhan Yesus ada. Dan Maria dengan hati sedih, dia kasih yang mau suka baku dapatin Tuhan Yesus. Dia cepat-cepat pergi baku dapatin Tuhan Yesus. Padahal di rumah situ adik-adik banyak saudara-saudaranya sebangsanya Yahudi yang datang menghibur dia dan adiknya Marta. Adik-adik, mereka berpikir ini Maria dan Marta berarti mau dikubur, jadi dorang baku ikut. Padahal dorang Marta dan Maria mau baku dapatin Tuhan Yesus yang masih ada di luar kota. Nah adik-adik, sampai di sana Tuhan Yesus masih menunggu di mana pertemuan Tuhan Yesus dengan Marta. Maria langsung datang dan bilang, "Tuhan Yesus, dia sudah meninggal yang Kau kasihi." Yang dikasih oleh Tuhan Yesus siapa adik-adik? Orang semua. Tapi yang dalam pembacaan ini ada cerita Lazarus. Nah,
Semua Tuhan Yesus lihat pas yang Maria semua nangis, orang-orang yang pilih menangis. Tuhan Yesus hati langsung iba, langsung rasa kasihan. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, di mana kamu baringkan Lazarus itu? Orang antar ke Tuhan Yesus dikubur. Dan sesampai dikubur, Tuhan Yesus bilang, kasih sorong tuh batu, karena kuburan di sana adik-adik dapeli dengan batu besar. Apa kata mereka atau kata Maria, Tuhan Yesus sudah 4 hari ini Lazarus so kubur, so berbau. Tapi Tuhan Yesus bilang, percaya pasti akan dia hidup. Dan adik-adik, dorang ketunak lagi banyak-banyak langsung kasih sorong tuh dia batu besar yang pele ini kuburan yang tertutup ditutup. Nah adik-adik, pada saat ini Tuhan Yesus langsung menghadap pada Bapa di surga dan meminta dari Tuhan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus supaya Lazarus dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus menyatakan kemahakuasaannya bahwa Yesus dapat membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, dan terbukti kepada Lazarus. Dan dia tunjukkan kepada semua orang-orang Yahudi di mana Tuhan Yesus dapat melakukan semuanya itu. Dan adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia dapat membangkitkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu terbukti tuh. Di mana adik-adik? Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dengan perkataan, Lazarus, keluarlah. Nah adik-adik, pada saat itu keluarlah Lazarus. Tapi adik-adik jangan adik-adik pikir tuh Lazarus keluar kemari ini so pakai baju bagus atau apa. Nyanda. Sebagaimana dia dikuburkan, dia dibungkus dengan kain kafan dan kepalanya ditutup dengan kain peluh. Itu yang mereka lihat. Dan semua orang-orang yang ada di situ takjub dengan kekuasaan Tuhan Yesus, bahwa benar-benar ini Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga datang membangkitkan orang yang mati yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat membangkitkan, sebagaimana orang baca di Alkitab, di mana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan adik juga percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan itu. Sekalipun orang mengalami hal-hal dalam kehidupan adik-adik, jika ada orang-orang yang meninggal, adik-adik tahu dia percaya bahwa Tuhan Yesus katakan, oh dia akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Allah yang maha kuasa yang dapat melakukan semuanya itu. Toh? Jadi adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus benar-benar dapat melakukan dan dia berkuasa membangkitkan semua orang yang mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk pada ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25. Sekali lagi, ayat hafalan kita hari ini di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25. Baiklah adik-adik, tadi sudah dengar cerita Alkitab dan sudah dengar juga ayat hafalan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Tentu adik-adik sudah persiapkan kan? Tentu sudah. Nah saat ini persembahan dijalankan dan kita akan menyanyi bersama-sama dengan nyanyian Dalam
Yesus sayang, sekarang tolong semua tutup tempat ibadah dan kita akan berdoa. Kita duduk dengan baik, kita sikap berdoa, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan bersama-sama dengan kami selalu sampai dengan saat ini. Kami, anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini di ibadah sekolah minggu ini kami boleh membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya kami semua boleh menjadi teladan bagi teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan karena pada ibadah ini kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh diberkati Tuhan sehingga boleh bermanfaat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Tuhan kiranya memberkati anak-anak sekolah minggu bersama-sama dengan mereka. Tuhan kiranya menyertai mereka apabila mereka dalam keadaan sakit. Tuhan menolong mereka, menyertai, memberkati segala usaha mereka untuk sembuh. Kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan. Begitu juga dengan orang-orang tua. Tuhan berkati orang tua kami anak-anak sekolah minggu agar supaya orang tua kami boleh berada dalam keadaan sehat, tidak berbuat sesuatu apapun. Dan juga Tuhan kiranya menyertai seluruh guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Sertai semua kami Tuhan, tolong kami yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, dan Tuhan kiranya tetap menyertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kiranya Engkau tetap memberkati kami di dalam kami melangkah di hari-hari kehidupan kami, di mana ya Tuhan anak-anak sekolah kami yang lain sudah bersekolah. Tuhan kiranya menolong agar supaya anak-anak kami ini tetap berada dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu, dan kami akan sempurnakan doa kami ini lewat doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan. Kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sekolah minggu pada saat ini sudah selesai dengan baik, dan tentu harapan dari guru-guru sekolah minggu yang ada, minggu depan adik-adik juga ada di ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.